Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu SSD NVMe yang paling orang banyak mencarinya lah. Sama seperti mereknya TIM MP33, dari mana Gen 3, jadi banyak orang mencarinya, tapi kalian ini yang Gen 4. Ini adalah TIM MP44L. Di harga terjangkau, tapi dia itu kencang, tembus sampai di 7 ribuan dari segi kecepatannya. Bisa dibilang worth it sih, apalagi di harga terjangkau cuma di harga 800 ribuan kecil. Kalau kita bandingkan dengan brand yang lainnya, nggak akan dapat lah. Di harga 800 ribuan yang tipe 1 tera tembus sampai di 7 ribuan, tapi kalau yang ini dia itu bisa. Dan lihat aja nanti di akhir video ada segi tes review lengkapnya, dan juga di sini ada segi boxnya. Ini ya, sangat simpel sekali. TIM MP44L nih. Dan seperti biasa, untuk pengujiannya saya akan menguji dari segi booting Windowsnya cepat atau tidak, membaca menulisnya apakah dia itu kencang atau tidak, serta transfer file apakah dia itu stabil atau tidak, dan juga suhunya apakah dia itu panas atau tidak dengan menggunakan ini. Dan sebelum itu jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini udah saya buka ya. Di dalamnya sih cuma biasa aja lah, prospekan biasa untuk plastiknya. Yang terpenting dari segi penampakan NVMe yang ada di sini. Dia itu sangat simple, di bagian belakang cuma polosan kayak ada cuma barcode aja lah. Di bagian depan dia ada tulisan TIM Group, tipenya MP44L, serial number, barcode dan juga yang lainnya. Standar pada umumnya di NVMe. Dan kalau dari segi speknya di bagian belakang sini, untuk kecepatan membaca maupun menulisnya support sampai up to 5000 per 4500. Dan apakah ini bisa melebihi atau tidak? Kalau bocorannya seperti yang saya bilang tadi di awal, yaitu bisa tembus sih sampai di 7 ribuan. Intinya seperti itu. Dan packagingnya juga bagus sih. Dia itu menggunakan label with graphene yang ada di sini supaya lebih mendinginkan sedikit lah. Dan juga bukan menggunakan stiker untuk di tulisan yang ada di sini atau inilah untuk yang saya pegang ini. Dan kalau kita lihat dari segi controllernya, dia tuh kalau saya buka menggunakan Vision PS5027 strap E27 strap 61 seperti itu controllernya. Tapi kalau saya cek dari segi websitenya, dia itu belum ada DRAM, jadi ya wajar sih di harga terjangkau tidak ada DRAM-nya. Dan apalagi garansinya di 5 tahun, ini sangat panjang banget. Dan lalu untuk pengujian nanti di transfer file, saya menggunakan SSD NVMe dari Hexemi yang tembus sampai di 7 ribuan. Meskipun dari segi realitanya kalau saya cek di sini cuma tembus di 5 ribuan lah. Tapi mungkin nanti akan bottleneck sedikit, nggak masalah untuk itu. Tapi yang kita lihat dari segi kestabilannya, stabil atau tidak kalau saya menggunakan ini. Seperti itu aja penjelasan dari saya, nggak usah berlama-lama. Lanjut ke pengujian yang pertama dulu dari segi booting Windows seperti gambar yang ada di sini. Dan coba kita hidupkan dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan di 16 detik, terbilang ini kencang. Standarnya pada umumnya untuk NVMe di 15 sampai di 17 detik. Tapi kalau yang ini di 16 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan meskipun menggunakan spek yang sama. Dan lanjut ke suhunya. Untuk suhu yang ada di sini minimal yang mendapatkan di 48 derajat, agak panas sih. Dan juga maksimalnya di 77 derajat. Ini pun juga panas. Untuk maksimal ya saya tes di Crystal Mark dan juga transfer file, dan dia untuk paling tinggi hampir menembus di 80 derajat. Jadi untuk yang ini wajib menggunakan heatsink tambahan dari segi maupun eksternal, membeli sendiri supaya suhunya bisa di bawah 70 derajat supaya lebih aman ke depannya. Dan lanjut ke informasinya seperti gambar yang ada di sini. Ini menggunakan controller dari Vision PS5027 E27 strap 61. Dan juga di RAM-nya tidak ada ya wajar, serta TBW-nya sangat tinggi sekali di 600 TB. Kalau yang 2 tera di 1200 lah, jadi tergantung menyesuaikan kalian. MTBF-nya di 1,5 juta jam, ini pun juga udah bagus. Dan juga garansinya di 5 tahun, ini sangat panjang dan juga rekomen lah, apalagi di harga terjangkau. Dan lanjut ke Crystal Mark untuk menguji ini, yang dimana membaca yang mendapatkan di 7122 dan juga menulisnya di 6245. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu aktunya 5000 per 4500. Dan kalau kita bandingkan dia itu melebihi semua dan juga sangat jauh lah, membacanya melebihi di 2000-an, menulisnya melebihi di 1500-an. Jadi ini rekomen dari segi kecepatannya. Dan lanjut ke transfer file menggunakan NVMe Hexemi Gen 4 dan juga file 70GB dalam bentuk RAR.
Yang pertama dari segi Hexemi Gen 4 ke NVMe Tim MP44L, yang dimana awalannya mulai dari 2,2 GB per second, lalu turun ke 1,1 GB per second, dan setelah itu naik lagi ke 3,2 GB per second sampai diproses 72%, dan sehabis itu turun ke 700-an MB per second, stabil sampai selesai, seperti bagan yang ada di sini. Dan kalau kita lihat, dia itu memang stabil lah, tapi stabilnya tidak full stabil ya, dari awal sampai akhir. Jadi mana sampai di 72% aja dan tembus sampai kecepatan di 3,2 GB per second, dan setelah itu turun di 700-an lah dari pengujian ini. Dan kalau dibalik dari NVMe Tim MP44L ke NVMe Hexemi dengan file yang sama, awalannya mulai dari 1,9 GB per second dan lalu naik ke 2,8 GB per second, dan setelah itu dia itu stabil sampai selesai. Bisa dibilang ini stabil dan juga kencang lah, hampir tembus di 3 GB per second. Dan kalau kita bandingkan dari segi kedua pengujian tadi, terbilang ini bagus dan juga kencang. Dan lanjut ke kesimpulannya, apakah ini rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi itu bilang ini rekomen dan juga harga terjangkau. Jadi mana tersebut banyak fitur plusnya dan juga performa bagus. Tanpa DRAM juga nggak masalah sih untuk ini. Dan apalagi di harga terjangkau cuma di 800 ribuan untuk yang 1 tera. Dari mana keunggulannya, transfer file tersebut itu stabil, kecepatannya kencang, sampai tembus di 3,2 GB per second, serta dia itu juga kencang, tembus sampai di 7 ribuan membacanya. Apalagi booting Windows-nya cepat di 16 detik, dan TBW-nya juga tinggi sih, di 600 terabyte. Dan apalagi dari segi garansinya di 5 tahun, jadi aman lah untuk yang ini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau misal berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Tim MP44L 1 tera. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review-review papan PC seperti contoh yang ada di sini, NVMe, CPU cooler, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.